Kita kembali dalam dialog kita dan kami akan kembali berdialog dengan Pak Supratman melalui sambungan telepon. Pak Supratman, tadi kita terputus, salah satunya adalah tentang pembahasan soal SOP penyadapan. Tadi kita juga sudah mendengar komentar dari Pak Haryono mengatakan bahwa itu ada SOP-nya, hanya tidak dibuka ke publik saja karena memang mungkin adalah pembicaraan yang harusnya dilakukan secara resmi antara misalnya DPR dengan KPK begitu. Nah, kalau misalnya tadi Anda beranggapan bahwa ini SOP-nya harus dirubah begitu dan kemudian berarti ada kemungkinan ini akan dibahas kembali ya berarti ya revisi Undang-Undang KPK ini. Jadi begini, kalau kami dari fraksi Partai Gerindra menganggap revisi itu tidak penting. Jadi yang paling penting adalah biarkan KPK melakukan regulasi sendiri dalam mengatur kinerjanya melalui perbaikan standar operasional prosedur itu, SOP itu. Nah kalau itu dilakukan, itu akan semakin baik dan tidak mengganggu kinerja yang sudah baik yang ada sekarang. Tetapi menurut saya katakan sampai kiamat pun korupsi tidak akan bisa diberantas kalau kemudian hanya berharap dari KPK. Jujur saja, pertama pasti Pak Haryono akui. Karena kenapa? Kalau itu kita lakukan, kita hanya berharap di KPK, KPK itu sumber dayanya terbatas. Nah oleh karena itu saya selalu menghimbau bahwa manfaatkan seluruh kerjasama, lakukan supervisi koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan yang punya tugas hal yang sama. Membangun kinerja di antara mereka itu sebagai sebuah teamwork, itu yang paling mendesak buat kita, buat KPK dalam rangka pemberdayaan itu. Karena salah satu tugas KPK kan itu, Mbak. Pak Haryono pasti tahu KPK. Jadi menurut saya kalau kemudian sampai sekarang kepolisian dan kejaksaan belum mampu melakukan perbaikan di internalnya, itu saya menganggap itu kegagalan KPK. Karena tugasnya adalah menyangkut memberi arah yang jelas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, oleh karena itu perlu langkah taktis menurut saya. Ya, kasus yang lama-lama yang terjadi ketegangan, mulai dari cicak dan buaya, ini harus ada dilakukan pilihan-pilihan yang lebih baik, lebih awal, mana yang harus memang bisa dilakukan, mana yang tidak, supaya tidak menciptakan ketegangan itu. Nah, komunikasi yang intensif di antara ketiga lembaga ini sangat perlu untuk menciptakan saling rasa percaya. Walaupun saya tahu bahwa di kepolisian, di kejaksaan itu masih dalam tahap berbenah diri. Namun demikian memberi stigma buruk yang selalu, apakah itu oleh publik kepada kepolisian dan kejaksaan, dan selalu menghakimi juga menjadi salah buat kita. Nah, mengajak bicara itu kan harus dimulai dari teman-teman di KPK yang punya kewenangan yang begitu besar. Nah, KPK harus rendah diri dalam melakukan dialog kepada semua lembaga penegak hukum. Itu harus dilakukan. Jangan lupa dalam sistem criminal justice system kita, itu penyidikan, penuntutan sampai pengadilan, itu hanya satu sistem saja dan itu tidak akan mungkin bisa tercapai. Masih ada dalam proses satu lagi, lembaga pemasyarakatan. Apa gunanya menghukum orang kalau kemudian pada akhirnya di lembaga pemasyarakatan orang bisa keluar masuk. Nah ini harus dibangun sistem. Nah itu yang saya maksudkan. Membangun sistem itu harus dengan berdialog begitu bagus dengan seluruh elemen-elemen yang dilakukan dan tanpa menimbulkan sebuah gejolak yang di antara semua instansi penegakan hukum. Itu gitu loh Pak. Saran gitu kepada teman-teman saya yang ada sekarang jadi komisioner KPK, lakukanlah itu. Hindari hal-hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi di masa lalu, walaupun sebenarnya dari sisi kebenaran mungkin KPK benar, tetapi cara dan harus diperbaiki cara berkomunikasinya dengan. Pastinya itu tentunya diharapkan dapat terjadi oleh semua pihak menyempurnakan kembali lembaga KPK. Tapi dengan adanya penundaan ini Pak Supratman dan kemudian tidak putus bahwa ini dicabut dari prolegnas, berarti kan masih ada kemungkinan akan dibahas lagi. Nah, selama masa penundaan ini seperti semacam menyandera kinerja ataupun kerja KPK karena mereka jadi dalam melakukan sesuatu akhirnya mereka merasa wah nanti mereka melanggar batasan-batasan yang pada akhirnya akan disetujui pada saat revisi ini benar-benar terjadi. Nah, apa yang bisa dilakukan? Tidak. Itu sama sekali tidak. KPK silakan tetap bekerja sebagaimana mestinya sepanjang itu belum sebagai lembaga pelaksana undang-undang, KPK itu hanya bekerja berdasarkan undang-undang dan sampai hari ini undang-undang KPK nggak berubah. Lakukan saja. Itu tetap jalan apa adanya dan oleh karena itu saya mendorong supaya teman-teman di KPK ini bisa bekerja firm. Nah, saya mengimbau lewat kesempatan ini atas nama anggota DPR pribadi sebagai ketua badan legislasi maupun sebagai kader Partai Gerindra
saya menghimbau kepada Presiden untuk tegas. Kalau mau revisi, revisi. Kalau tidak, saya minta Presiden juga menyatakan diri bahwa Presiden sudah tidak akan mau membahas lagi supaya kita cabut dalam program legislasi nasional. Nah, kalau begini staff apakah itu kemarin ada, juga sempat dibahas misalnya sampai kapan diberikan tenggat waktu kepada pemerintah untuk misalnya memutuskan bahwa ini akan diteruskan atau tidak revisi Undang-Undang KPK-nya, Pak Supratman? kemarin itu sampai tidak ada batas waktunya. Cuman kalau tetap masih ada dalam prolegnas 2016, maka kemungkinan untuk dilakukan revisi di tahun 2016 dengan melihat komposisi fraksi-fraksi yang ada di DPR, itu kemungkinan masih tetap bisa saja terjadi di tahun 2016 karena kan tidak dicabut. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan fraksi kami, fraksi Partai Gerindra, sesuai dengan rapat fraksi dan instruksi dari Pak Prabowo, kita minta supaya pemerintah menyatakan sikap secara tegas dalam hal ini Presiden untuk tidak mau membahas revisi Undang-Undang KPK ini. Nah, oleh karena itu kalau itu sudah terjadi berarti kan kita boleh mencabut persetujuan DPR dengan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menkumham untuk melakukan revisi terhadap prioritas program legislasi nasional yang 40 undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang KPK. Baik. Ya, kita itu ya, Mbak ya. Ya, kita ke Pak Haryono terlebih dahulu, Pak Supratman. Ya, Ini kalau saya mohon pamit ya, Mbak Reva ya, Pak Haryono baik, juga. terima kasih maaf. Pak Supratman sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Tolong dikawal terus, Pak. Itu biar kalau bisa betul-betul dicabut dan jangan sampai ada pembahasan lagi lah, Pak. Setuju Ya, Pak. Itu siap, sikap Resi. Ya, Pak Haryono ya. Ya, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak sudah bergabung sama kami malam hari ini. Selamat malam. Baik, Pak Haryono, tadi kalau kita dengar dari jawaban seorang Pak Supratman dan juga Ketua Balik di DPR, ini sepertinya terlihat dari pihak pemerintah yang memainkan kunci sebenarnya begitu. Nah, kalau sebelumnya selama ini apakah juga ada dialog gitu antara pemerintah dengan KPK ketika misalnya mengusulkan poin-poin sehingga akhirnya sebelum diberikan ataupun diberikan kepada DPR itu sudah ada pembahasan sebelumnya? Sebelum ini yang saya tahu tidak pernah ada. Jadi memang pemerintah kan melalui pihak Kumham dan lain sebagainya, yang lain-lain itu menyusun, kemudian masuk ke dalam ini rancangan undang-undang, kemudian baru disampaikan kepada DPR seperti itu. Nah, harusnya ya memang KPK sebagai pihak yang nanti akan melaksanakan undang-undang tersebut perlu juga lah dimintai masukannya, dimintai pendapatnya. Bagaimana nih? Apakah memang perlu direvisi? Pertanyaan pertama itu adalah perlu direvisi apa tidak? Kalau menurut Anda sebenarnya sudah tidak perlu. Tidak perlu, Karena memang itu tadi saya katakan. Selama perjalanan KPK selama berapa belas tahun ini ya, 12 tahun, itu tidak ada masalah dengan undang-undangnya. Tapi kan sebenarnya juga pada saat Anda menjabat waktu itu Presiden SBY juga sempat mengajukan beberapa kali ya untuk revisi dan itu kemudian ditunda juga. Apa alasannya pada saat itu? Iya, karena ada bukan hanya undang-undang KPK, undang-undang nomor 3199 juga mau dirubah pada waktu itu, dan dengan revisinya itu memang sangat tidak baik untuk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Contohnya pada waktu tahun 2010-2011 itu mau dihapuskan pasal 2, pasal 3 mengenai tindak pidana korupsi di Undang-Undang 3199. Itu padahal 70% korupsi itu di pasal 2, pasal 3. Bagaimana kalau umpamanya itu dihapus? Seluruh pejabat-pejabat di Indonesia Sabang sampai Merauke itu bergembira ria tuh. Mereka bisa melakukan korupsi apa adanya. Gitu kan? Nah, oleh karena itulah maka kita menolak itu. Termasuk dengan Undang-Undang KPK berapa kali untuk dilakukan revisi dan ya memang sehingga masyarakat semakin paham, semakin tahu di mana kira-kira efektivitas dari undang-undang tersebut dan kenapa ini harus dirubah itu semua karena pengalaman sudah panjang. Oke, kita akan membahas ini lagi sebenarnya apa motif harus direvisi Undang-Undang KPK saat ini juga. Kita akan kembali saja di berikut, pemirsa tetap bersama kami.